It's a new day for me. We come to sing a song together. Whatever may come and whatever may before me, let my heart sing when the evening comes. Where the Lord it's a peaceful day. You've never been I'm the door.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yesus menyelamatkan orang yang percaya kepadanya dengan menanggung semua dosa kita melalui baptisan dan penyaliban. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Yesus mencurahkan darah di kayu salib setelah ia dibaptis, menyerahkan nyawanya kepada Bapa agar kita yang percaya diselamatkan. Dia dibangkitkan 3 hari setelah kematiannya di kayu salib dan memberitakan Injil kepada roh-roh yang ditawan. Orang yang belum diselamatkan adalah seperti tawanan di dalam penjara dosa, dan kepada mereka Yesus memberitakan Injil kebenaran, Injil dari air dan darah. Tuhan memberikan Injil dari air dan roh kepada kita untuk menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya kepada hal ini akan dilahirkan kembali. Baptisan dan darah Yesus menyelamatkan orang berdosa. Bagaimana kita bisa memiliki hati nurani yang baik di hadapan Tuhan? Dengan beriman kepada baptisan dan darah Yesus. Yesus Kristus adalah juru selamat kita, dan hal itu dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21 sampai 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Air baptisan Yesus, unsur yang penting untuk keselamatan orang yang berdosa. Yesus membasuh dosa manusia yang berdosa dengan menanggungnya melalui baptisannya. Apakah Anda percaya kepada baptisan Yesus? Apakah Anda percaya bahwa hati kita dibasuh hingga bersih dari semua dosa melalui baptisan Yesus? Hati kita dibersihkan dari dosa, tetapi tubuh kita masih berdosa. Seseorang ditebus tidak berarti bahwa dia tidak akan berdosa lagi. Kita tetap melakukan dosa. Akan tetapi hati kita tetap bersih karena iman kita kepada baptisan Yesus. Ini tidak berarti membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. 1 Petrus pasal ketiga ayat ke-21. Karena Yesus sudah membasuh dosa saya dan karena Tuhan menanggung hukuman bagi saya, bagaimana saya bisa tidak mempercayainya? Setelah tahu bahwa Yesus yang adalah Tuhan menyelamatkan saya melalui baptisan dan darahnya, bagaimana saya bisa tidak mempercayainya? Kita diselamatkan di hadapan Tuhan, dan sekarang hati nurani kita bersih. Kita tidak bisa berkata di hadapan Allah bahwa Yesus tidak membersihkan semua dosa kita, sama dengan kita tidak bisa berkata bahwa Allah tidak mengasihi kita. Hati nurani kita sangat peka, dan ia memberitahukan kepada kita kapan saja kita membuat kesalahan. Kalau hati nurani kita terganggu sedikit saja, kita tidak bisa sepenuhnya bebas dari dosa tanpa percaya kepada baptisan Yesus. Inilah jalan satu-satunya agar kita memiliki hati nurani yang baik. Bila hati nurani kita mengganggu kita, ini berarti bahwa ada yang salah. Air baptisan Yesus membersihkan semua debu dosa. Yesus menanggung dosa kita melalui baptisannya dan membersihkan kita. Bila kita benar-benar percaya kepada hal ini, hati nurani kita juga bisa dibersihkan. Bagaimana hati nurani kita bisa dibersihkan? Dengan percaya kepada baptisan dan darah Yesus. Setiap orang mempunyai hati nurani yang jahat dan kotor sejak saat ia dilahirkan. Namun kalau kita percaya bahwa semua dosa kita ditanggungkan kepada Yesus, kita bisa menghapusnya. Inilah iman kepada kelahiran kembali. Ini bukan sesuatu yang Anda akui dengan sadar. Apakah hati nurani Anda bersih? Apakah hati nurani itu bersih karena Anda hidup
di dalam kebaikan atau karena semua dosa Anda ditanggungkan kepada Yesus dan Anda percaya kepadanya, hanya melalui iman ini saja Anda mendapat hati nurani yang bersih. Ada kata-kata yang mengandung kehidupan dan yang tidak mengandung kehidupan. Bagaimana hati nurani semua manusia bisa dibersihkan? Cara satu-satunya untuk kita bisa dibenarkan dan memiliki hati nurani yang bersih adalah dengan percaya kepada penebusan sempurna melalui Yesus. Pada saat kita disucikan dengan percaya kepada baptisannya, tidak berarti kekotoran tubuh kita juga hilang, tetapi membersihkan hati nurani terhadap Tuhan. Untuk itu, Yesus datang dan dibaptis serta mati di kayu salib dan dibangkitkan dari kematian dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Bila waktunya tiba, Yesus akan datang ke dunia ini lagi, maka pada kali yang kedua kelak, dengan tiada menanggung dosa, ia akan kelihatan kepada segala orang yang menantikan dia akan menyelamatkan mereka itu. Ibrani 9 ayat 28. Kita percaya bahwa Yesus akan datang untuk membawa kita yang sungguh-sungguh menantikannya, yang percaya kepada baptisan dan darahnya. Pencobaan klinik mengenai iman. Bisakah kita diselamatkan tanpa baptisan Yesus? Kita tidak bisa. Kita pernah mengadakan percobaan klinik di gereja Taejon. Pendeta Pat dari gereja itu mengatakan kepada sepasang suami istri bahwa di dunia tidak ada dosa kecuali tidak memberitakan makna baptisan Yesus. Sang suami sering mengantuk selama khotbah kalau dia datang ke gereja lain karena semua pendeta di sana mengajarkan Injil tanpa penjelasan mengenai penyelamatan melalui baptisan Yesus dan memaksanya bertobat setiap hari. Namun di sini, di gereja Taejon, dia mendengar khotbah dengan kedua mata terbuka lebar karena dia diberitahu bahwa semua dosanya ditanggungkan kepada Yesus. Hal ini memudahkan istrinya dalam membujuk suaminya untuk pergi ke gereja dengannya. Suatu hari dia duduk di gereja dan mendengar pembacaan Roma 8 ayat 1. Maka oleh sebab itu sekarang tidak ada lagi hukuman kepada orang yang di dalam Yesus Kristus. Kemudian dia langsung berpikir, kalau manusia percaya kepada Yesus, dia bebas dari dosa. Karena saya percaya kepada Yesus, saya juga bebas dari dosa. Oleh karena itu dia menelepon adik iparnya dan teman-temannya serta berkata, apakah kamu memiliki dosa di dalam hatimu? Kalau begitu, imanmu tidak benar. Saat ini pendeta Park agak kaget. Suami itu tidak tahu mengenai baptisan Yesus tetapi mengatakan kepada orang lain bahwa dia sudah tidak berdosa. Kemudian pasangan itu mulai menghadapi masalah. Sang istri biasanya lebih setia tetapi ia masih memiliki dosa di dalam hatinya, sedangkan suaminya mengatakan bahwa dia sudah tidak memiliki dosa. Sang suami pergi ke gereja hanya beberapa kali tetapi ia sudah tidak memiliki dosa lagi. Sang istri yakin bahwa mereka berdua masih memiliki dosa di dalam hati. Mereka mulai berdebat karena hal itu. Sang suami mengatakan bahwa dia tidak memiliki dosa karena demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi sang istri membantah dia masih memiliki dosa di dalam hati. Pada suatu hari, sang istri memutuskan untuk bertanya kepada pendeta apa maksudnya pada saat ia berkata bahwa semua dosa ditimpakan kepada Yesus. Oleh sebab itu, pada suatu hari setelah selesai ibadah malam, ia menyuruh suaminya pulang dulu
dan menemui pendeta Park untuk menanyakan pertanyaan itu. Dia bertanya, "Saya tahu bahwa Anda berusaha mengajarkan sesuatu kepada kami, tetapi saya yakin ada bagian penting yang belum dibicarakan. Saya mohon agar Anda menjelaskan itu." Lalu pendeta Park menjelaskan mengenai kelahiran kembali dari air dan roh. Saat itu si istri menyadari mengapa tertulis di dalam Roma 8 ayat 1. "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Dia langsung percaya dan diselamatkan. Dia akhirnya menyadari bahwa semua dosa kita ditanggungkan kepada Yesus melalui baptisan Yesus. Sebab itu orang yang ada di dalam Kristus tidak akan dihukum. Dia mulai mengerti firman yang tertulis. Dia akhirnya menemukan bahwa kunci kepada penebusan adalah baptisan Yesus dan kita bisa menjadi benar melalui penebusan baptisan. Sang suami ternyata tidak pulang ke rumah tetapi menunggu istri di luar. Ia bertanya, "Apakah engkau sudah diselamatkan sekarang?" Lalu dia mendengar apa yang dikatakan pendeta kepada istrinya dan menjadi bingung. Dia tidak pernah mendengar mengenai Injil baptisan Yesus sebelumnya. Dia yakin bahwa dia tidak memiliki dosa lagi walaupun tanpa baptisan Yesus. Oleh karena itu mereka berdebat lagi di rumah. Kali ini keadaan berubah. Istri menekan suaminya dengan pertanyaan apakah dia memiliki dosa di dalam hati atau tidak. Dia bertanya kepada suaminya bagaimana dia bisa bebas dari dosa padahal dia tidak percaya kepada baptisan Yesus. Dia menyuruh suaminya melihat hati nuraninya sendiri dengan seksama. Dengan menyelidiki hatinya itu, sang suami menyadari dia masih memiliki dosa di dalam hatinya. Oleh karena itu dia datang kepada pendeta Park dan mengakui bahwa dia memiliki dosa di dalam hatinya. Kemudian dia bertanya, kapan mereka meletakkan tangan di atas kepala korban penghapus dosa, sebelum mereka menyembelihnya atau sesudahnya? Dia belum pernah mendengar mengenai Injil tentang air dan roh, jadi dia bingung sekali. Inilah inti dari eksperimen rohani. Yesus harus dibaptis untuk menanggung semua dosa dunia ini kepadanya. Baru kemudian dia bisa mati di kayu salib karena upah dosa adalah maut. Apakah mereka menempatkan tangannya di atas kepala korban sebelum atau sesudah disembelih? Dia menanyakan hal ini karena dia masih bingung mengenai peletakan tangan dan baptisan Yesus. Pendeta Park menjelaskan penebusan melalui baptisan Yesus kepadanya. Pada hari itu, untuk pertama kalinya sang suami mendengar mengenai Injil tentang air dan roh dan diselamatkan. Dia mendengar Injil hanya sekali dan diselamatkan. Inilah percobaan mengenai dihilangkannya baptisan Yesus. Kita mungkin mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa, tetapi kita pasti masih memiliki dosa di dalam hati kalau tidak ada baptisan Yesus. Manusia biasanya mengatakan bahwa Yesus membasuh dosa melalui kematiannya di kayu salib, tetapi hanya orang yang percaya kepada baptisan dan darahnya yang bisa mengakui bahwa mereka tidak memiliki dosa di hadapan Allah. Pendeta Park membuktikan melalui suami istri itu bahwa kita tidak bisa ditebus secara sempurna tanpa penebusan melalui iman kepada baptisan Yesus. Kiasan keselamatan. Baptisan Yesus. Apakah kiasan untuk keselamatan? Baptisan Yesus. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Yesus datang ke dunia kita untuk membasuh semua dosa dunia ini dan membuat hati nurani kita putih seperti salju. Kita dibebaskan dari dosa karena Yesus menanggungkan semua dosa kepada dirinya sendiri melalui baptisan. Dia menyelamatkan kita dengan baptisan dan darah. Oleh karena itu, semua ciptaan harus berlutut kepada Yesus. Kita diselamatkan dengan percaya kepada Yesus. Kita menjadi anak Tuhan dan masuk ke surga dengan percaya kepada Yesus.
Kita menjadi benar dengan percaya kepada Yesus. Kita adalah imamat rajani. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Kita tinggal di dunia ini, tetapi kita adalah Raja. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Allah menyelamatkan manusia yang percaya kepada penebusan air dan roh? Penyelamatan kita tidak akan sempurna tanpa baptisan Yesus. Iman yang benar yang diakui oleh Allah dan Yesus adalah percaya kepada Injil mengenai karya Yesus menyelamatkan kita dengan baptisan, salibnya, dan roh. Inilah satu-satunya iman yang benar. Dosa kita dibasuh pada saat Yesus menanggungnya melalui baptisannya, dan semua dosa kita dibayar lunas pada saat Dia mencurahkan darahnya di kayu salib. Yesus Kristus menyelamatkan kita dengan air dan roh. Ya, kita percaya. Lifting high from your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the anything you. Nothing compared to the best. When I can see you face to face, the morning is getting true. Oh. The spanner of the king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He loved himself, he loved. Time to hide and tremble he falls, tremble he falls. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see how great is our God. Create to everything, and time is in His hand. Beginning and the God that is in one.
하게 이사가 신미하게 이사가 너위시하게 하게 이사가 하게 이사가 신미하게 이사가 너위시하게 하게 이사가